Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkatul Alawiyah Rahab. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 rekayasa termal, yaitu tentang sistem refrigerasi, kompresi, uap. Nah, di sini juga ada soal, yaitu diketahui sistem refrigerasi dengan refrigeran R134A bertekanan kerja PS sama dengan 0,5 bar dan PD sama dengan 9 bar. Tentukanlah gambar dari sistem, besaran semua entalpi H1, H2, H3, dan H4, besaran temperatur penguapan atau evaporasi T0, dan besaran temperatur pengembunan atau kondensasi T1 pada diagram pH, di mana nilai tekanan yang digambarkan pada diagram pH, PS sama dengan nilai sebenarnya ditambah 1 bar, PD sama dengan nilai sebenarnya ditambah 1 bar. Sedikit penjelasan mengenai siklus kompresi uap. Ada komponen utama dari sebuah siklus kompresi uap, yaitu kompresor, evaporator, kondensor, dan katup ekspansi. Nah, ini merupakan tahapan siklus kompresi uap. Untuk mengetahui tahapan siklus kompresi uap pada AC mobil, digunakan diagram pH. Dengan adanya diagram pH, dapat diketahui proses-proses yang terjadi dalam suatu siklus kompresi uap pada AC mobil. Siklus kompresi uap tersebut ditunjukkan di gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut, proses 1 sampai 2 itu merupakan proses kompresi. Proses ini dilakukan oleh kompresor. Terus proses 22 merupakan proses penurunan suhu gas panas lanjut. Proses ini adalah proses penurunan suhu dari gas panas lanjut ke gas jenuh. Proses 23 merupakan proses pengembunan. Proses ini berlangsung di dalam kondensor. Kemudian proses 33 merupakan proses pendinginan lanjut. Pada proses pendinginan lanjut terjadi penurunan suhu. Proses pendinginan lanjut membuat refrigeran yang keluar dari kondensor benar-benar dalam keadaan cair. Terus proses 34 merupakan proses penurunan tekanan. Proses penurunan tekanan ini berlangsung di katup ekspansi. Dan selanjutnya proses 41 merupakan proses pendidihan. Proses ini berlangsung di dalam evaporator. Dan yang terakhir adalah proses 11, yaitu proses pemanasan lanjut. Pada proses pemanasan lanjut terjadi kenaikan suhu. Proses berlangsung pada tekanan konstan. Sedikit penjelasan mengenai komponen utama dari sebuah siklus kompresi uap. Yang pertama adalah evaporator. Proses yang terjadi di evaporator adalah proses evaporasi yang berlangsung secara isobar. Refrigeran yang mengalir ke evaporator berada dalam keadaan cair bertekanan rendah. Refrigeran cair tersebut akan mengalami perubahan fasa dari cair ke uap akibat dari proses penyerapan panas dari ruang atau media yang akan didinginkan, sehingga refrigeran yang masuk ke dalam kompresor keadaannya sudah menjadi uap. Yang kedua ada kompresor. Kompresor adalah komponen yang merupakan jantung dari sistem refrigerasi. Kompresor bekerja menghisap uap refrigeran dari evaporator dan mendorongnya dengan cara kompresi agar mengalir masuk ke kondensor. Terus yang selanjutnya adalah kondensor. Proses yang terjadi di kondensor adalah proses kondensasi. Uap refrigeran bertekanan tinggi dari kompresor akan mengalir masuk ke dalam kondenser sehingga fasanya dapat berubah dari uap menjadi cair. Proses kondensasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan kembali refrigeran dengan fasa cair sehingga dapat dipergunakan secara berulang dalam siklusnya. Dan yang terakhir adalah katup ekspansi. Refrigeran cair yang bertekanan dan bertemperatur tinggi yang berasal dari kondensor akan mengalami proses ekspansi di katup ekspansi, sehingga tekanan dan temperatur refrigeran di evaporator akan menjadi rendah dan refrigeran tersebut dapat menyerap panas dari ruangan atau media yang akan didinginkan. Di sini merupakan gambar diagram pH refrigeran R134A, di mana PS sama dengan 0,5 bar dan PD sama dengan 9 bar. Di sini kita menarik garis masing-masing dari nilai yang sudah diketahui untuk mendapatkan H1, H2,
dan H3 serta H4. Setelah garis ditarik maka akan diketahui nilai H1 sama dengan 400, nilai H2 sama dengan 450, serta H3 itu sama dengan H4 didapat 250. Setelah nilai H1, H2, H3 dan H4 atau besaran semua entalpi sudah diketahui, maka Qin sama dengan H1 dikurang H2, di mana Qin adalah besar kalor persatuan massa refrigeran yang diserap evaporator dengan satuan kilojoule per kilogram. Dan Qout sama dengan H2 dikurang H3, di mana Qout ini adalah besar kalor persatuan massa refrigeran yang dilepas kondensor dengan satuan kilojoule per kilogram. Sekian video tentang tugas 2 saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.